Om Swastiastu, salam sejahtera kita semua. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu surat lamaran pekerjaan. Sudah tentunya kalian memerlukan surat lamaran pekerjaan. Apalagi nanti kalian kan tamat di SMA pasti akan mencari suatu pekerjaan. Di situ kalian akan perlu dengan bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika dan unsur kebahasaan. Materi pokoknya yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Dan apakah surat lamaran pekerjaan itu termasuk surat dinas atau surat pribadi? Apakah Nah, di sini perlu kalian ketahui apa itu surat pribadi. Surat pribadi yaitu surat yang ditulis oleh pribadi, bukan oleh lembaga atau instansi. Surat pribadi tersebut biasanya ditujukan kepada teman, orang tua, saudara. Dan surat pribadi bahasa yang digunakan yaitu menggunakan bahasa santai atau bahasa akrab, tetapi tetap memperhatikan unsur kesopanan. Contohnya, mungkin kalian pernah menulis surat pada teman, mungkin saudara kalian yang ada di Sulawesi, mungkin Jakarta, itu contoh surat pribadi. Ingat, harus memperhatikan unsur kesopanan. Lanjut, di sana ada surat dinas, yaitu surat dinas, surat yang ditulis oleh pribadi atas nama lembaga untuk keperluan dinas. Surat dinas tersebut biasanya ditujukan kepada pribadi atau lembaga lain. Yang isinya surat dinas bersifat resmi, singkat, dan jelas. Sedangkan surat lamaran pekerjaan yaitu surat permohonan yang ditulis oleh pribadi atau seorang pencari kerja dan ditujukan kepada instansi atau lembaga yang menerima kerja. Di sini bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa formal atau resmi. Jadi, surat lamaran pekerjaan merupakan surat pribadi yang bersifat resmi atau dinas karena ditulis oleh pribadi dan menggunakan bahasa resmi atau formal.
Di sini perlu juga kalian perhatikan mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan yaitu ada 9. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Yang ketujuh, penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Dan dilanjutkan yang kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Baik, di sini Ibu akan paparkan satu persatu. Apa itu tempat dan tanggal pembuatan surat? Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena itu bukan merupakan kalimat. Contohnya ada Papua Barat, penulisan Papua Barat itu menggunakan di depan kata Papua Barat itu menggunakan huruf kapital. P itu Papua, P-nya menggunakan huruf kapital. B-nya Barat itu menggunakan huruf kapital. Diisi tanda koma, yaitu 28 Agustus 2020. Penulisan tanggal menggunakan angka, sedangkan penulisan bulan itu menggunakan huruf. Dan penulisan tahun juga menggunakan angka. Selanjutnya, yang nomor 2 itu ada lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat, seperti umpamanya lam, itu tidak boleh disingkat. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contohnya, lampiran 1 berkas itu harus menggunakan huruf, bukan 1 menggunakan angka, tapi huruf. Yang selanjutnya ada hal. Hal apa? Sudah tentunya pasti halnya mengenai lamaran pekerjaan. Yang ketiga ada alamat surat. Di sini alamat surat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contoh, YTH titik, manajer sukses mandiri. Jalan M. Yamin nomor 02 Kalibata, Jakarta. Yang keempat, di sana ada salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Itu salam pembukanya. Selanjutnya ada alinea atau isi. Di sini juga ada alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan, agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Selanjutnya ada isi. Dalam isi terdapat hal-hal sebagai berikut. Di sana ada identitas, maksud dan tujuan. Sudah itu ada menyatakan lampiran. Identitas, isi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam penulisan keterangan tersebut, awal kata
digunakan huruf kecil. Itu bisa kalian perhatikan di buku paket kalian halaman 17. Selanjutnya itu ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan sebagai pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Dan itu ada salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Yaitu contohnya itu ada hormat saya, itu termasuk salam penutup. Dan dilanjutkan dengan tanda tangan yang jelas dan nama terang. Itu kalian bisa perhatikan contohnya pada halaman 18 pada buku paket kalian. Lamaran, selain sistematikanya yang baik, kita perlu juga mengetahui unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu ada kalian menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Di sini juga kalian harus memperhatikan, tulisan harus bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Nah itu, lanjutnya kalian harus juga melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Tadi sudah Ibu jelaskan mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan dan unsur-unsur kebahasaannya. Sekarang perhatikan bagaimana tips dalam membuat surat lamaran pekerjaan atau hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kalian akan membuat surat lamaran pekerjaan. Yaitu pertama, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menulis dengan susunan format dan rapi. Yang ketiga, melengkapi data sesuai dengan keperluan. Jangan melebih-lebihi. Yang tidak perlu jangan diisi. Apa yang diperlukan itu aja diisi, biar pasti. Yang keempat yaitu melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman pekerjaan. Karena sertifikat pengalaman pekerjaan itu akan membantu kalian biar dapat diterima dalam suatu pekerjaan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan semua materi yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat dan selamat mencoba. Om Santi 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 Om.